Halo Jomblo Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar, Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Bermain dengan bagus. Nah kalau yang big match Spanyol lawan Kroasia dan besok kita juga akan ada live reaction di Jebret Media tentunya mulai jam 10 ya karena matchnya jam 11 ya. Jadi akan ada live reaction Spanyol lawan Kroasia. Kalau ini kan apa ya? Ya Kroasia diem-diem gitu kan selalu bisa sampai semifinal, final gitu ya. Spanyol selalu tetap menjadi unggulan. Draw kah karena ini awal atau menurut lo susah ditebak atau lo ada keyakinan di antara salah satu tim ini? Ini tim yang ya tricky match juga ya. Maksudnya kan kita ngelihat Kroasia mungkin udah habis nih eranya, tapi ujuk-ujuk ada aja bisa masuk final 2018, masuk peringkat ketiga Piala Dunia terakhir. Ada aja jawaban yang bisa diberikan oleh pemain-pemain ini. Cuman kalau ngelihat parade pemainnya sekarang over 30-nya banyak banget ya. Betul. Bahkan 35, dia 35, 33. Dan situ semuanya banyak yang di tim intinya mereka gitu. Jadi mungkin one turnamen too many sih menurut gue ya. Secara fisik mungkin ini akan menjadi turnamen yang enggak secemerlang dari 2018 sampai 2022. Jadi gue mungkin Spanyol justru yang lebih banyak pemain-pemain muda. Dari sisi pengalaman memang mereka belum sematang Kroasia gitu. Cuman ya dari fluidity permainan gue sih lebih melihat Spanyol ya punya peluang untuk bisa menang di partai ini. Walaupun mungkin Kroasia bisa lolos juga dari fase grup ini gitu. Cuman untuk khusus partai ini gue sih melihatnya Spanyol ya yang bisa karena pertandingan ini biasanya banyak gol Bang. 3 dari 5 pertemuan terakhir antara mereka itu terakhir 5-3 di Euro 2020 dan 3 dari 5 pertemuan terakhir antara mereka itu menghasilkan at least 5 gol gitu. Wah ini jadi pertanda nih. Bener-bener. Terima kasih loh. Biasa Anjar yang cepet partai besar. Dan ya kalau kita lihat Spanyol juga ini akan menjadi turnamen kesekian mereka yang beruntun sejak mereka lolos tahun 92 Euro ya. Jadi hanya Jerman yang bisa punya catatan selalu tampil di turnamen besar yang bisa menandingi mereka. Jadi sebenarnya mereka itu adalah powerhouse di Eropa dari negara-negara Eropa yang lain. Walaupun kalau kita ngomongin performance ya mereka naik turun banget lah di turnamen besar. Tapi at least mereka nggak kalah nih dari turnamen dalam 90 menit pada 3 turnamen besar terakhir mereka. Di Piala Dunia kan mereka kalah adu penalti itu. Nah kalau kita lihat Spanyolnya De La Fuente ini sedikit beda dari Luis Enrique. Dalam artian di sini mereka punya lebih banyak pace ya, lebih punya banyak kecepatan terutama dari Nico Williams dan Lamine Yamal yang mungkin nggak dipunyai dari beberapa generasi Spanyol yang terakhir. Tapi di depan mereka tetap aja ketidakadaan number 9 itu karena Morata ya kita tahu Morata lah perlu 4-5 peluang kali untuk 1 gol. Joselu ada tapi ya Joselu belum ada ininya, nggak ada yang benar-benar setajam Torres. Joselu nih andalan Mas Ariel. Ya andalan tim saya juga dulu Bang kan ya, gitu. Newcastle juga. Tapi kan itu gagal. itu gagal benar. Unai Simon dia Zamora ya Mas Aryo ya di Zamora. Spanyol ya. Jadi mereka bagus. Yang jadi pertanyaan sih emang sejauh ini itu adalah fitnessnya Aymeric Laporte ya. Kayaknya Laporte itu nggak cukup fit untuk main di laga pertama lawan Kroasia ini. Laporte mainnya udah bukan di. Iya dia main sama Ronaldo di Al-Nassr iya. Tapi at least dia dalam pertandingan sekian banyak pertandingan terakhir itu dia selalu mencatatkan jumlah possession lebih banyak dari lawan-lawannya. Bukti bahwa gaya bermain Spanyol itu masih dipertahankan La Fuente yang memang dia besarnya kan dari sistem dari sistem level umurnya Spanyol hingga dia akhirnya menjadi seperti sekarang di mana dia jadi pelatih timnas. Tapi La Fuente ini punya fleksibilitas lebih besar daripada Enrique kemarin, terutama ketika di Piala Dunia ketika mereka terusir walaupun punya berapa Mas Aryo berapa persen possession tuh 80-an persen possession dari 2008 mereka nggak pernah kalah possession. Nggak pernah kalah possession sampai dari lawan. Sekarang. Dari final ya, final 2008 ya. Tapi bukan berarti menang lulu kan? Enggak. Cuma menang possessionnya aja. Iya, ya itu kayak lawan Maroko itu di Piala Dunia kemarin. Ya kan? Jadi kan kadang nggak segalanya. Nggak segalanya. Apalagi di turnamen. Nesa ada nyamper lagi? Belum ada. Belum ada. Kita lanjut ya kalau gitu kita lihat dulu nih di jadwalnya. Ada nggak jadwalnya?
Nggak ada ya, soalnya tadi di Randon bilang lihat lagi ke jadwal. Gue kira itu maksudnya suruh lihat jadwal, baru lanjut ke Italia lawan Albania ya. Ini yang segrup sama Spanyol ya? Yes. Spanyol Kroasia, Italia Albania. Yeah. Apa nggak ada kejutan lah ya, Italia Albania. Spalletti ini malah sekarang terkenal dengan ganti-ganti sepatu tuh, matching mulu sama celananya. Gimana Italia? Italia ya mungkin kalau untuk mempertahankan gelar sih kayaknya berat ya. Juara bertahan loh. Ya juara bertahan. Ya walaupun kemarin kan juga nggak ada yang ngira mereka bisa sampai ke final gitu. Walaupun di final lebih banyak yang menjagokan mereka dibanding Inggris gitu. Cuman mereka menuju ke finalnya kan juga awalnya nggak banyak yang mengira ya mereka bisa sampai ke final gitu. Ya ini cuman materi tahun 2021 mereka dengan sekarang kan jauh berbeda gitu. Mereka nggak punya pemain-pemain yang seniornya, banyak yang nggak main juga di lini belakang juga. Ini kan praktis komposisi baru ya, Bastoni, Darmian yang mungkin dimain, bahkan Bongiorno yang mungkin jadi back tengahnya gitu. Jadi gue melihat terlalu hijau ya kalau tim ini untuk bisa kapasitas menjadi juara lagi di turnamen kali ini gitu. Walaupun untuk lolos grup sih gue tetap melihat mereka bisa ya melawan Kroasia, berebut posisi kedua gitu. Spanyol sebagai top of the groupnya, posisi keduanya entah Kroasia ataupun Italia. Itu pun dua-duanya kayaknya akan lolos ya sebagai peringkat 3 terbaik juga. Italia sih meyakinkan juga. Lawan Albania? Ya. Kalau lawan Albania sih kayaknya iya sih. Lawan Albania. Tapi kan Spalletti juga baru 8 pertandingan ya, dia 8 at least sebelum ronde-ronde laga persahabatan kemarin. Jadi mereka emang Spalletti ini juga masih mencari bentuknya sih Bang di timnas Italia, karena dia Gazzetta kemarin melaporkan di latihan tuh dia switch terus 3 back, 4 back, 3 back, 4 back, dia coba terus. Karena sebelum turnamen kan dia udah kehilangan Acerbi dan juga Giorgio Scalvini, pemain Scalvini yang pemain muda back tengah semua. Jadi Acerbi setelah Bonucci dan Chiellini pensiun kan dia salah satu pemain paling senior, itu kehilangan. Scalvini salah satu pemain muda paling berbakat, itu kehilangan ACL, cedera ACL. Tapi dia bawa kalau nggak salah nih 11 back dan 3 back sayap. Jadi dia ingin punya fleksibilitas, keluasan itu dalam menentukan para pemainnya, dan ini yang akan jadi kunci sebenarnya karena itu tadi Italia bukan pencetak gol yang andal di turnamen. Mereka catatan gol mereka salah satu yang rendah, tapi mereka bisa mencatatkan clean sheet, karena kita juga jangan lupa Donnarumma kan MVP dari Euro 2021 ya, dan mereka hanya kebobolan 6 gol dari 12 laga terakhir di semua kompetisi. Jadi secara bertahan oke, tapi bagaimana ke depannya, karena salah satu pemain yang juga bermain bagus pada 2021 adalah Spinazzola. Spinazzola sejak turnamen itu dia serangkaian cedera membuat dia nggak bisa jadi pemain yang sehebat kita lihat di Euro kemarin. Jadi masih ada banyak pertanyaan untuk tim Italia ini. At least kalau di depan ada Scamacca ya, Gianluca Scamacca yang bermain bagus sekali dalam membawa si Atalanta jadi juara Liga Eropa. Jadi habis kejuaraan Eropa kemarin dia malah cedera mulu. Iya, Spinazzola yang penting habis kejuaraan itu bukan karena ke SCBD terus kan? Nggak tahu gimana. Nggak tahu ya. Gimana Nes datanya Nes? Enggak, tapi ini data pemain Italia. Oh iya, bukan data yang data ke SCBD. Pernah main di Italia yang sering ke SCBD ada juga. Pernah main di Italia sering. Ini data nih. Saatnya Nesa data ya. Ini faktanya 20% dari peserta hajatan bola Eropa pelatihnya ini dari Italia, Jebretim. Jadi ada 5 negara yang punya pelatih berdarah negeri pizza ya. Ada Montella di Turki, Marco Rossi di Hungaria, Calzona di Slovakia, Tedesco di Belgia, dan tentu saja ada Spalletti di timnas Italia. Ini tapi kalau di grup D ada Belanda lawan Polandia yang udah disebut dari tadi. Ini semua timnasnya nasibnya sama aja Bang. Ada aja yang terakhir-terakhirnya ini cedera. Ya, makanya siapa tuh pemain dari Dortmund ya? Madsen. Lagi di kapal suruh langsung bergabung ke tim ya, sama ada dua pemain ya. Zirkzee juga lagi di Disney World Florida, balik dia suruh. Iya, ada video apa ya? Hah? Oh ini Bang, jadi kan pemainnya ada yang namanya susah tuh, namanya Joshua Zirkzee. Nah ini Abrar katanya nanya sama orang Belandanya langsung. Coba kita lihat, ini dia. Coach Yatin, Coach, kan Frankie De Jong sama Koop Miners cedera tuh, diganti sama Ian Madsen sama Joshua Zirkzee. Bacanya gimana tuh Coach yang bener Coach? Betul, Zirkzee. Zirkzee benar. Ian Madsen biasa. Ya, Ian Madsen. Oh, berarti gua spellingnya udah benar tuh semua. Bener.
Wah gila keren. Gue udah bisa lu ajak ke Amsterdam belum coach? Ya, dalam mimpi lu. Ya udah coach, makasih coach ya. Oke. Thank you coach. Ya. Kan dia suka marahin orang bang kalau spellingnya salah. Tapi kalau spelling dia salah, Spelling. minta dimaklumin orang. Ya itulah coach kita ya. Tapi nggak apa-apa. Tunggu, tadi gua bareng dia lagi di Close the Door. Jadi gua tetap diminta nemenin kata Dedi karena gue supaya bisa megangin. Abang pawang. Iya, bang. Kayak gue pawangnya atau mungkin takutnya Coach Dedi. Ya itulah pokoknya ntar tunggu aja. Banyak omongan lucu juga sih tadi ya. Ngomong-ngomong tadi tentang spelling seperti itu, gimana Belanda Poland ya? Poland. Ya kan? Belanda Poland juga akan tampil nanti di hari Senin dini hari ya atau Minggu malam deh. Iya. Ya kan? Minggu malam kayaknya. Minggu malam ya. Ini gue sih nggak yakin tapi kan gue emang fans Belanda ya. Jadi ya kayak waktu di Piala Dunia juga kan siapa yang nyangka lawan Argentina bisa segitu ketatnya gitu. Apakah bisa kayak gitu juga nggak Mas di Belanda nih dengan yang ada nih sekarang skuadnya? Lawan Polandia lah khususnya. Ya lawan Polandia mereka mungkin diuntungkan nggak ada si Lewandowski ya. Iya, yang partai pertama cedera ya. Partai pertama dia kayaknya dipastikan nggak main. Jadi ada satu hal yang harusnya bisa mengkhawatirkan mereka tapi nggak ada gitu kan. Kita tahu Lewandowski untuk negaranya kan selalu bisa tampil oke lah gitu. Bola-bola atas tuh kan akan menjadi mimpi buruk buat Van Dijk dan kawan-kawan gitu. Tapi ya nggak ada dia. Mungkin dari sisi goal getternya nggak ada gitu. Tapi dari sisi connectivity ya tetap aja patut diwaspadai gitu. Cuman ya gue ingin melihat Belanda yang mungkin tanpa De Jong mereka harus ngebuktiin kan. Jenderal di lini tengahnya nggak ada. Apakah Xavi Simons, mungkin si Wijnaldum, pemain-pemain yang ada setelahnya tuh bisa ngapain gitu ya, yang tanpa pengatur serangannya gitu. Itu yang ingin gue lihat sih. Yang paling pengen gue lihat ya Xavi Simons ya. Mungkin ini pemain yang paling improve kalau menurut gue ya dari PSV. Dia terus menunjukin penampilan oke-nya gitu. Dia ngebuktiin kecepatannya, kemampuan decision making-nya, agility-nya. Ini salah satu pemain yang gue rasa menjadi salah satu warna tersendiri ya di turnamen kali ini. Dia di posting main pingpong kan. Nanti gue posting dia main badminton sama gue. Pernah ya 2 tahun lalu. Kalah dia. Cuman dasar atlet ya. Begitu kalah disuruh berhenti, minta main lagi. Ngadu lagi. Iya pokoknya sampai menang. Sampai dia menang tapi dia kalah terus. Gimana lu Belanda? Lawan Polandia masih aman? Iya, seharusnya masih aman. Walaupun kehilangan Lewi kita, ya bukan yang lain ya. Wi-nya bukan yang lain loh, Lewi. Emang apa? Udah. Gitu ya. Kalau ini sih kalau kita ngomongin pemain-pemain yang nggak ikut ya Bang ya, kayak Frankie De Jong itu sebenarnya kan udah lama di form dia jelek ya, dan legenda-legenda Belanda secara beruntun kan menyerang dia ya dalam artian kritiknya keras banget. Dalam arti kata keras banget kritiknya gitu, mulai dari Van der Vaart, Wesley Sneijder, Ruud Gullit semua pada ngeritik De Jong ya, terutama apa yang dia lakukan di Barcelona terlepas dari cedera-cederanya dia, tapi nggak jauh gaya bermainnya. Kalau Cup Miners sebenarnya juga kehilangan yang lumayan ya, karena di Qatar ya, di Atlanta dia juga bersama Martin de Roon, dia juga cedera, nggak tahu cara ngomongnya bener apa enggak Martin de Roon, tapi nggak ada coach ya, jadi aman lah ya, anggap aja bener. Walaupun Cup Miners kan dia main di Battle of Lusail itu ya, yang lawan Argentina, dia nyetak gol juga di adu penalti. Penggantinya memang adalah Madsen dan Zirkzee, yang 2 pemain yang belum pernah main untuk timnas Belanda. Dan bahkan si Zirkzee itu terakhir dia main bagi timnya itu Bolonya itu tanggal Mei pertengahan gitu, tanggal 11 Mei lawan Fiorentina, karena setelah itu dia diistirahatin sama timnya, jadi pemain yang rada nggak terlalu match fit lah. Hal sama juga sebenarnya sama Depay ini. Depay kan sebenarnya ya kita kenal Depay yang seperti ini, tapi dia hanya terpaut 5 gol lagi nih dari untuk melewati catatan golnya Robin van Persie yang all time top goal scorer di Belanda 50 gol. Depay kalau dia bisa mencetak gol lagi, dia akan melewati catatannya Van Persie. Lumayan banget untuk pemain yang dia sendiri mengakui bahwa saya lagi nggak berada dalam performa terbaik secara fitness wise, saya masih harus lebih berkembang. Walaupun dia mencetak gol lawan Islandia ya, tapi dianulir pada laga persahabatan terakhir. Jadi
secara lini depan emang masih ada pertanyaan juga, apalagi Brian Brobby yang pemain mudanya Ajax itu dia juga masih cedera, dia belum terlalu fit. Dan ya kalau gitu tanggung jawab pencetak gol akan ada di Depay, dan pencetak gol terbanyak kedua di tim itu yaitu Gini Wijnaldum yang mencetak 28 gol. Malah Wijnaldum ya. Iya. Ya udahlah, Positioningnya luar biasa. Yang jelas kita akan mulai dari malam ini. Para pencinta sepak bola akan mulai kembali begadang, akan mulai kembali, bukan beda malah ini sama liga ya. Ini tiap hari. Kayak stripping. Ya, stripping nonton. Ada juga yang stripping kerja. 3 pertandingan tiap hari. 3 pertandingan tiap hari. Dan ada teman-teman kita juga yang lagi diminta untuk preskon karena mereka semua tampil bersama official broadcaster. Selamat untuk Aldi, siapa tuh? Rizal, Panji, ada Intan, ada Oki Rengga. Itu udah kan ya? Udah. Oh, Tio juga pernah di sini, tapi kan Tio emang sebelum itu juga udah di box to box. Terus siapa lagi? Ya nggak usah. Ajeng Suseno juga teman main, Alicia Evita ya, geng kita cewek-cewek presenter olahraga ya. Jadi selamat semua. Nesa emang gua keep. Ya, dia eksklusif di sini karena dia tuh di sini juga sebenarnya buat hiburan doang, buat bisa aktualisasi aja. Dia sibuk ini aja, dia dari tadi lihat jam pasti. Enggak lihat saweran. Ini soalnya hari Jumat nih. Padat nih. Masih kepagian tapi. Makanya nanti gue reaction cuman pembukaannya doang. Gue mau lanjut ke Nesa. Soalnya lagi nggak enak tenggorokan gue. Emang aku dokter THT. Gak enak tenggorokan, lapor aku. Nih ada saweran lagi satu lagi Bang. Dari Faris Sutedi, nyawernya 2 pound sterling. Sukses DPI, kalau butuh orang di London hubungin saya. Oh, dia ngajuin diri. Dia di London. Dan katanya kalau emang kita butuh yang di London, dia baru mau beli tiketnya besok. Jadi dia sebenarnya ada di Cicalengka. Tapi dia siap ke London buat jadi reportase ya. Ya itu deh, pokoknya enjoy aja pembukaan dan juga pertandingan pertama hari ini. Ada Jerman dengan Skotlandia dan nanti ada Daily Show sambil kita reactionin pembukaannya aja ya, karena nanti kalau Jerman lawan Skotlandianya tergantung anak-anak nih karena tidak ada di jadwal kita ya. Tapi mudah-mudahan nanti teman-teman kontributor kita tadi nggak enak ntar bisa bergabung sama kita. Mas Aryo makasih. Sama-sama. Mas Firsi sama-sama. makasih ya. Pas di Bali gue ngobrol dulu aja sama Mbak Rosi. Aduh, apa tuh? Serius gue, makanya gue bilang Duh Firzi gitu. Nesa makasih. Makasih aku juga. Nyusul ya, biasa janji doang. Makasih juga untuk semua yang udah nyawer. Makasih Aoi, makasih udah ngasih TV. PT Mitsindo Visual Pratama. Juga Senin kita akan bahas Inggris Serbia. Apakah memang Inggris kembali hanya diunggulkan tapi tidak berdaya? Kita tunggu saja bagaimana peluang Inggris. Dan yang jelas Justin Hubner memberikan instastory yang membuat sekarang lebih viral daripada pertandingan Piala Eropa. Maksudnya kepada siapa itu? Kata-kata dulu nggak pada mau bela timnas, sekarang mau lucu banget ya kan, itu pertama. Dan kedua, postingan Ibnu juga viral sekali mengenai mantan pemain timnas harusnya mendapatkan seat seperti juga para influencer supaya mereka tidak susah untuk mencari tiket. Memang sudah ada jawaban dari PSSI, tapi bagaimana kenyataannya bagi gua apapun itu ini masukan yang baik supaya nanti bisa para pemain-pemain ini mendapatkan tiket yang memang nanti diatur ya dan dikelola dengan benar juga, karena kalau semuanya nanti bingung juga. Kan banyak banget juga mantan pemain timnas ya. Sampai ketemu lagi di DP hari Senin, sampai ketemu lagi di Daily Show ntar malam, dan sampai ketemu lagi besok di reaction pertandingan antara Spanyol berhadapan dengan Kroasia. Dewan Pundit Indonesia. Ciao. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar. Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.